Hai Sobat Asik, kembali lagi di Peka Psikologi, podcast asik pakai psikologi. Nah, gimana nih kabarnya Sobat Asik semuanya? Baik-baik saja kan? Oh ya Sobat Asik, perlu diingatkan lagi nih, kita di sini sudah mematuhi protokol kesehatan yang ada dan membatasi jumlah orang yang hadir di studio ini. Oh ya teman-teman semuanya, bagi yang ingin memberikan kesan, kritik, saran, atau evaluasi terhadap Peka Psikologi, bisa mengisi atau menyampaikannya di link yang tersedia di description box. Nah, pada episode 3 kali ini teman-teman, kita akan bahas tentang bahasa cinta atau love language. Nah, apa sih itu love language? Apa sih itu bahasa cinta? Nah, pasti Sobat Asik pada penasaran kan? Nah, pertama-tama jadi saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Fernando Valiano yang akan memandu teman-teman semua nih dalam bahas love language selama 30 menit ke depannya. Nah, tadi saya tidak sendirian nih teman-teman, karena saya dibarengi oleh pembicara yang sangat-sangat luar biasa nih teman-teman. Nah, tapi teman-teman tidak asing karena sudah muncul pada episode kedua. Nah, daripada saya penasaran nih, izinkan saya memperkenalkan pembicara yang luar biasa ini. Nah, pada kali ini saya tidak sendirian nih teman-teman, karena akan ditemani oleh Bapak Candy. Nah, mari kita sambut Bapak Candy. Halo Nando. Ya, halo Pak. Gimana Pak kabarnya Pak? Sehat. Nando gimana? Ya, sehat-sehat juga Pak. Nah, gimana nih Pak tentang cinta nih Pak, bulan Iya. Februari? Oh iya, makanya ya kalian mengangkat tema tentang cinta karena Betul Februari sekali ya. Pak. Nah, gimana nih Pak kabar cintanya gitu Pak? Ya kabar cintanya istri sehat-sehat gitu ya. Amin. Tambah deket kita ya, malahan zaman PSBB ya, PPKM ini malah bisa lebih sering berinteraksi dengan istri, kemudian juga dengan orang tua juga lebih dekat karena kan sering video call dan sebagainya. Seperti itu sih. Gitu ya Pak ya. So sweet sekali ya Pak ya. Nah, tadi tuh Pak, tadi kan Bapak nyinggung tentang kayak lebih deket nih. Nah, jadi kan Bapak tahu nih tentang bagaimana sih cara mengungkapkan cinta. Nah, pada episode kali ini kan kita akan bahas tentang love language. Betul. Bahasa cinta. Apa sih Pak itu bahasa cinta? Oh, oke. Pembahasan kali ini dalam banget ya tentang cinta aja udah dalam, ini bahasa cinta lagi ya. Pak. Sesuatu Kita yang kan sangat susah mengerti nih Pak tentang susah cinta. dipahami gitu ya. Oke. Jadi kita akan konteksnya bukan bahasa cinta kepada pasangan aja, tetapi kepada semua orang yang berelasi dengan kita, kayak gitu ya, baik kepada pasangan, orang tua, kemudian teman-teman kita, dan juga masyarakat sekitar. Jadi kalau kita ngomongin tentang bahasa cinta itu dari konsepnya, kalau pernah dengar Gary Chapman. Oke, Gary Chapman itu salah satu tokoh yang menjelaskan tentang love language di sekitar tahun 2010. Dia menyatakan bahwa love language itu adalah jembatan untuk membangun hubungan yang lebih sehat. Oke. Jadi bahasa cinta itu bagaimana kita mengekspresikan perasaan kita ke orang lain. Jadi bahasa cinta itu adalah hal yang membuat kita merasa dicintai oleh orang lain. Oke, jadi nggak melulu ke pasangan aja nih Pak bahasa Enggak. cinta. Jadi mungkin kita akan lebih membahas hari ini bukan hanya ke pasangan, tetapi kepada semua orang yang berelasi dengan kita. Oke, jadi semua orang itu bisa keluarga, teman, betul, teman, mantan juga mungkin. Nah, itu harus kita bahas itu. Oke. Nah, kalau dalam bahasa cinta nih Pak, bahasa cinta itu ada apa saja sih Pak? Atau ada jenis-jenisnya gitu? Oke, jadi gini, pada dasarnya bahasa cinta itu adalah bahasa universal. Menurut si Gary Chapman, artinya bahasa universal adalah semua orang yang ada di dunia ini punya bahasa cinta, tetapi kadarnya berbeda-beda. Loh, kadarnya maksudnya apa? Jadi menurut Gary Chapman itu ada 5 jenis bahasa cinta nih, Oke. Ada 5. Ada 5 nih ya. Pertama, words of affirmation. Words of affirmation itu gimana? Kita itu ngerasa dicintai, kita itu merasa disayangi oleh orang lain kalau orang lain itu memberikan afirmasi positif, kata-kata positif ke kita. Contohnya apa kira-kira? Contohnya mungkin ini ya Pak, Bapak ganteng nih. Oke. Saya kok agak nge-freeze sedikit ya pas kamu gimana ya? Kalau hujan apa lagi nih? Oke. Seperti itu, misalnya pujian, afirmasi positif, kemudian kata-kata yang menunjukkan rasa sayang, misalnya I love you, kemudian kamu hebat banget deh, kamu ganteng banget, kamu cantik banget deh, kayak gitu. Itu words of affirmation. Kemudian yang kedua adalah act of service. Nah, kita itu ngerasa dicintai kalau misalnya seseorang itu
membuat sesuatu atau membantu kita dalam kehidupan kita. Contohnya kayak gini nih. Kita akan merasa dicintai sama pasangan kita kalau dia masakin masakan kesukaan kita. Bukan makanannya, bukan masakannya, tetapi dia yang masakin kita, paham ya? Yang masakinnya jadi, itu yang membuat kita merasa dicintai. Jadi dia yang kayak melakukannya sendiri gitu. Dia yang melakukannya sendiri. Atau misalnya nih, Nando kesulitan ngerjain tugas TND gitu ya nanti iya, ya. Pak. Terus ada Hoki yang tiba-tiba bantuin kamu. Doh, tak bantuin TND-mu. Nah, kamu akan merasa, wih, Hoki perhatian sama aku. Tapi konteks perhatian ini bukan itu ya, bukan romansa ya, tetapi temen kayak gitu. Oke. Nah, kemudian ada receiving gift. Jadi kita itu merasa dicintai kalau misalnya kita diberikan sesuatu, barang kayak gitu. Nah, tetapi barang ini bukan dinilai dari harganya, dong. Tetapi maknanya. Kau pernah punya mantan nggak? Punya sih, Pak. Mantan. Punya gitu ya. Iya. Sampai sekarang ada nggak barang dari mantan yang masih kamu ingat? Atau kamu simpen deh? Saya nggak pernah dikasih sih, Pak. Saya yang kasih mantan saya, Pak. Dikasih mantan Saya kamu. kasih, Pak. Bukan dia yang ngasih ke saya, Pak, masalahnya. Nah, kalau misalnya mantanmu itu punya love language receiving gift, barang yang Nando kasih itu ke mantanmu itu, dia akan anggap spesial sampai sekarang, malahan bisa saja sampai sekarang kayak gitu. Nah, itu yang ketiga, receiving of gift. Kemudian berikutnya, quality time. Nah, kita merasa dicintai, dikasihi, diperhatiin kalau kita itu benar-benar punya waktu yang berkualitas dengan orang lain. Contoh nih, kita misalnya makan malam bareng dengan keluarga, ya kan? Nah, pada saat makan malam itu kita ngobrol bareng, kemudian kita sharing bareng, bercanda-bercanda bareng sama mama papa, sama saudara-saudara. Nah, itu quality time-nya kita. Kemudian yang terakhir adalah physical touch. Physical Nah, touch. ini yang biasanya dipersepsikan selalu negatif gitu kan ya. Oh, aku merasa dicintai kalau aku disentuh. Ya kan physical touch kan artinya itu ya. Iya sih, Pak. Sentuhan fisik ya. Disentuh gitu ya. Sentuhan fisik, tetapi memang physical touch ini tidak melulu soal hal-hal yang negatif. Misalnya nih, kita merasa dicintai sama orang tua kita ketika kita dipeluk atau ketika kita dibelai. Itu 5 jenis bahasa cinta yang menurut Gary Chapman semua orang punya 5 bahasa cinta itu, tetapi mana yang dominan, mana yang kadarnya lebih gede daripada yang lain, kayak gitu. Tadi kan ini ada 5 nih, Pak, mengenai bahasa cinta. Nah, seberapa pentingnya Pak bahasa cinta ini untuk menjalin sebuah hubungan gitu? Pertanyaan bagus. Jadi gini, bahasa cinta kan menurut Gary Chapman adalah salah satu wadah, salah satu jembatan untuk bikin hubungan kita menjadi lebih sehat dengan orang lain. Dengan kita tahu bahasa cintanya orang lain, kita bisa memberikan perhatian, kita bisa memberikan kasih sayang, kita bisa memberikan love ke orang lain sesuai dengan kebutuhannya dia, bukan kita. Contohnya gini dong, misalnya kamu sama pasangan gitu ya. Nando sudah ngasih kado ke dia, sudah ngasih berbagai hadiah kayak gitu. Tapi Nando lihat dia itu nggak seneng. Kok kamu nggak seneng sih dengan hadiah yang aku kasih? Mungkin saja bukan hadiah yang dia pengen, tetapi perhatian dari Nando, quality time tadi. Kamu nggak perlu kasih dia hadiah, kamu sekedar nemenin dia untuk jalan atau untuk ngerjain tugas kayak gitu. Dia udah merasa sangat diperhatiin sama Nando. Sama kayak anak-anak kan ke orang tua. Orang tua merasa bahwa, aku udah kasih perhatian melalui apa? Pemberian uang jajan misalnya. Aku udah kasih uang jajan kok, udah kasih ATM ku kok. Saldonya aja udah 2 digit kayak gitu kan, padahal masih SMP atau SMA. Ini kejadian ini. Ternyata si anak itu nggak perlu kayak gitu. Dia perlunya adalah physical touch. Disayang sama orang tua, dipeluk sama orang tua pada saat pulang sekolah, ditanyain belai kayak gitu. Ternyata dia butuh itu. Nah, dengan kita belajar bahasa cinta dari orang lain, kita bisa paham kebutuhan orang itu sebenarnya apa sih, dan dampaknya adalah untuk meningkatkan kualitas hubungan kita. Itu pertama. Yang kedua, supaya bisa menjadi sarana untuk meredakan konflik dalam satu hubungan, entah itu hubungan dengan pasangan atau hubungan dengan orang lain, pasti tidak akan terhindar dari friksi atau konflik, ya kan? Iya, pasti, Pak. Dengan kita tahu bahasa cintanya si orang itu dan kita mengakomodasi bahasa cintanya dia,
kita bisa memberikan sesuai dengan bahasa cintanya dia, konfliknya akan cenderung menurun. Oke. Itu kenapa kok kita harus benar-benar paling tidak coba tahu bahasa cintanya orang lain itu gimana. Nah, gini nih Pak, Hmm. kan tiap pacaran itu kan pasti ada konflik titik, Bapak kan dibilang. Terus kita harus mengetahui bahasa cintanya orang lain nih Pak. Nah itu bagaimana nih Pak? Karena datanya selama ini, kalau kayak kita kasih barang, kita apa-apain pacar kita atau pasangan kita ya, oh yaudah saya seneng karena ada dia gitu. Karena orangnya yang spesial, bukan pemberiannya gitu Pak. Ya, Terus ya. bagaimana nih Pak? Cara kita tahu nih tentang bahasa cinta orang lain itu seperti apa nih? Betul. Yang cara praktis yang bisa kamu lakukan adalah kamu kenali dia lebih dalam. Oke, kamu kenali dia, either dia pasangan, either dia orang tuamu atau teman-temanmu atau bahkan customermu nantinya gitu ya. Kamu perlu mengenal dia lebih dalam. Apa yang dia sukai, apa yang dia senangi, apa yang dia nggak sukai. Oke. Caranya gimana? Yo tanyaan. Tanya. Pertama bisa tanya, kamu suka apa sih? Atau mama, papa sukanya hal apa sih? Atau aktivitas yang kamu sukai apa? Atau ke customer kita nih, ke klien kita, bapak ibu senangnya apa? Oke. Kemudian kalau misalnya ke pasangan nih, apa yang pasangan kita inginkan dalam satu hubungan itu? Sebenarnya untuk mengetahui bahasa cinta itu secara teori gampang. Oke. Teorinya adalah komunikasi. Prakteknya susah. Ya itu, Prakteknya susah susah. prakteknya. Karena masalah utama dalam hubungan pasti komunikasi. Oh. Kalau kita iya. nggak mau mulai duluan, kita mulai duluan untuk bertanya atau mulai duluan untuk mengenal pasangan, ya nggak akan pernah kenal kita bahasa cintanya apa. Yang kedua, sekarang karena itu kan merupakan suatu variabel psikologis yang sudah diteliti ya, Gary Chapman sudah meneliti itu. Kita bisa menggunakan kuesionernya dia sebenarnya. Oke, Jadi di websitenya Gary Chapman itu ada kayak kuesioner. Nanti kuesioner itu kita isi nanti hasilnya bahasa cinta yang dominan dari diri kita itu apa. Nah mungkin untuk supaya kita bisa tahu pasangannya kita bahasa cintanya apa, minta dia isi. kita kasih kuesionernya gitu ya Pak. Kuesionernya ya itu kan fun ya, dalam konteks fun, tapi paling tidak ya sama seperti kalau kita menggunakan skala psikologi bahwa itu menggambarkan, bukan sesuatu yang pasti ya kan, tapi menggambarkan. Ketika skala kita pakai, kemudian kita juga kenal lebih dalam lewat komunikasi secara langsung, ya harapannya kita bisa lebih mengenal bahasa cintanya si pasangan kita atau orang yang berinteraksi dengan kita gitu. Oke. Nah, kalau begitu apakah kita harus belajar sih Pak tentang bahasa cinta ini? Kenapa? Apakah kita harus belajar mengenai bahasa cinta ini? Belajar dalam konteks apa nih? Ya kayak untuk mengetahui nih, kayak pasangan kita apakah suka di ini, biar hubungan kita itu sehat, tidak ada konflik sama sekali gitu Pak. Oke. Kita kalau dalam konteks hubungan ya, tidak hanya ke pasangan ya, tapi juga di orang lain. Apapun ilmu tentang bagaimana meningkatkan kualitas suatu hubungan, kalau menurut saya perlu kita pelajari. Termasuk bahasa cinta. Kalau memang bahasa cinta itu bisa meningkatkan kualitas hubungan kita dengan orang lain, ya kita perlu dipelajari itu. Nah, apa gunanya kita mempelajari kualitas suatu hubungan atau menciptakan suatu hubungan yang lebih baik? Saya mengutip dari teorinya Maslow ya. Oke. Ketika seseorang sudah memenuhi rasa belongingness-nya udah ada, kemudian self esteem-nya sudah ada. Nah, belongingness sama self esteem ini kan dari aspek sosial ya, dari aspek relasi dengan orang lain. Ketika itu sudah terpenuhi, maka seseorang itu bisa aktualisasi diri. Ketika kita bisa membangun hubungan yang positif, yang sehat dengan orang lain, kita bisa mengaktualisasi diri kita. Performance kita jadi lebih bagus, kita benar-benar menghidupi diri kita benar-benar menjadi diri kita, dan kita lebih bermakna sebagai manusia. Itulah sebabnya kenapa kok kita perlu untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas suatu hubungan dengan orang lain, termasuk bahasa cinta. Oke nih Pak. TND banget ya. Iya. Saya nggak apa-apa Dari Pak. kemarin Teori masuk lagi gitu ya Pak. Ya. berasa kelas. Nah, tapi nih Pak, apakah kayak bahasa cinta ini bisa dipakai di diri sendiri gitu Pak? Jadi contoh nih Pak, tadi kan ada 5 nih. Punya saya ini contoh quality of time gitu. Ya. Terus
saya ingin kan pasti itu menginginkan bahwa waktu yang berkualitas gitu dengan pasangan atau dengan teman. Nah, apakah itu saya bisa Kak tiba-tiba kan aja, ayo kita kumpul bareng gitu. Nah, tapi kalau teman kita menolak kan artinya kita tidak terpenuhi nih Pak bahasa cinta kita. Oke, Terus harus bagaimana itu Pak? perspektif banget ya kamu. Oh ya. iya Pak. Oke, Mas, itu yang saya bilang tadi bahwa salah satu masalah kita dalam hubungan adalah komunikasi. Kenapa kok kita sering konflik dengan orang lain? Karena kita tidak terbiasa untuk ungkapin apa yang kita pengen kepada orang lain. Bahasa psikologinya kita nggak bisa asertif ke orang lain. Kalau memang kamu pengennya orang lain memperhatikan kamu, menyayangi kamu dengan quality time untuk memenuhi quality time, bahasa cintamu, ya kita harus bilang. Kita harus belajar untuk ngomong. Contoh kayak gini, Mama kok sibuk banget sih, aku pengen dong sesekali keluar bareng Mama atau keluar bareng Papa. Nah itu kan kita bisa nunjukin bahwa sebenarnya kita bahasa cintanya adalah quality time. Orang tua kita tidak memahami itu dan kita bilang ke orang tua, aku pengen loh sesekali Mama itu atau Papa itu menyempatkan waktu kita untuk liburan. Atau misalnya love language-nya adalah physical touch. Aku pengen loh Papa itu pas pulang kantor cium aku, atau Mama itu pas aku pulang dari kuliah meluk aku. Gak apa-apa, asal ngomong, asal belajar untuk asertif. Asertif itu apa? Kita bisa mengkomunikasikan apa yang kita pengen, apa yang kita butuhkan tanpa menyakiti atau tanpa menyinggung perasaan orang lain. Belajarnya gimana? Ya paling pertama ya memang mesti belajar ya bagaimana untuk berbicara dengan itu nggak usah deh. Nggak usah itu. Nanti terlalu jauh tentang asertif kan? Oke. Ya intinya kita harus asertif aja. Bagaimana asertif itu kan kita bisa ungkapin apa yang kita pengen, apa yang kita butuhkan kepada orang lain tanpa menyinggung perasaannya mereka. Kayak gitu. Oke, Pak. Nah, ini Pak. Tadi kan Bapak bilang harus asertif nih Pak. Nah, apakah love language itu harus terpenuhi dahulu nih Pak? Baru kita bisa merasa dicintai nih Pak. Oke, berarti pertanyaannya apakah love language-nya kita harus orang lain penuhi dulu baru kita merasa dicintai? Iya, betul sekali Pak. Kalau berdasarkan Gary Chapman, dia bilang bahwa love language ini adalah jembatan. Kalau kita simplify itu adalah suplemen. Dengan kita bisa tahu love language-nya orang lain, atau orang lain tahu love language-nya kita dan mereka fulfill love language-nya kita, hubungan yang terbangun itu akan lebih dekat dan kita akan merasa lebih dicintai. Tetapi apakah harus seperti itu ya? Ya, menurut saya sih idealnya iya, tetapi nggak harus juga harus terpenuhi kayak gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi ini hanya suplemen aja untuk lebih meningkatkan kualitas hubungan kita agar supaya kita lebih merasa dicintai. Oke. Sorry sebelum itu, nah bagaimana ini Pak? Kayak ada kasus nih Pak, dominan saya ini di physical touch nih Pak, tapi saya berhubungan secara LDR nih Pak. Jadi kan kita tidak bisa melakukan sentuh-sentuhan gitu nih Pak. Terus bagaimana Pak cara mengatasinya? Oke, nah seperti yang tadi kita omongin bahwa love language ini kan bahasa universal yang semua orang punya kelima-limanya, tetapi kadarnya beda-beda. Bisa saja Nando itu punya love language-nya yang physical touch. Artinya kan kamu merasa dicintai ketika kamu disentuh. Ketika ada sentuhan fisik kayak gitu. Nah, ketika LDR ya coba cari kira-kira love language mana yang kadarnya itu lebih besar yang kedua. Itu yang kamu komunikasikan kepada orang yang berelasi dengan kamu atau yang kamu maksudkan. Ini terjadi dengan pada saat saya pertama kali merantau ke orang tua. Saya itu tipikalnya senang banget kalau ibu saya khususnya itu pegang-pegang di kepala. Gitu ya, atau enggak pegang di muka. Pokoknya mau ditonjok-tonjok nggak apa-apa, yang penting ada sentuhan muka kayak gitu. Pada saat pertama kali merantau ke Jakarta pas SMA gitu, itu pengen banget, wah kuangan banget kan untuk gitu ya. Ini bukan sesi rekoleksi yang harus. Karena kan sesi orang tua ini biasanya enggak. Nah, tetapi saya coba mencari kira-kira, oke, saya punya kebutuhan untuk love language physical touch. Apa sih yang love language yang kedua? Oh, saya suka quality time. Oh, kalau kayak gitu saya ngomong ke ibu saya, "Ma, telepon dong." Tapi saya nggak gengsi dong, cowok bilang mah kangen itu gengsi loh, apalagi anak SMA gitu kan pada saat itu nggak mau. "Mah, telepon dong." Kenapa, memang ada perlu apa gitu kan?
gak apa-apa pengen ngobrol aja tentang sekolahan karena kan masih baru. Nah akhirnya itu yang terakomodasi. Lewat telepon aja kan kita bisa terfulfill. Gitu. Nanti pada saat kita pulang ke tanah rantaunya kita, nah baru itu kita benar-benar fulfill lagi. Kita benar-benar penuhi lagi. Gitu. Oke, nah ayo nih Pak, apakah dalam seperjalanan waktu kita nih dalam hidup, apakah love language kita bisa berubah-ubah nih Pak? Oke, gini. Love language itu kan dari beberapa penelitian, khususnya salah satu penelitian di Indonesia, saya ambil penelitian yang di Bali tahun 2020 kemarin, mereka menemukan bahwa love language itu bisa saja berubah. Dan bahkan dari temuan itu, love language itu nggak hanya 5. Di Indonesia sendiri ada yang mengatakan ada 6, ada yang 7, ada yang 8. Bahkan salah satu penelitian itu menyatakan ada bahasa cinta yang tidak dapat dikategorisasikan. Nah, di dalam penelitiannya itu, para peneliti ini menemukan bahwa bahasa cinta seseorang itu bisa berubah karena berbagai faktor. Misalnya perkembangan tahap perkembangan, usia, kemudian lingkungannya sekitar. Contohnya kayak gini deh. Dulu waktu kita anak-anak, kita mungkin punya bahasa cinta itu words of affirmation. Kita suka dipuji, adek kok ganteng banget, adek kok pinter banget gitu kan, adek kok jago banget. Seiring berjalannya waktu, sama-samanya makin udah gede kan, anaknya udah gede, orang tuanya makin sibuk, anaknya juga makin sibuk di sekolahan dan sebagainya. Bahasa cintanya berubah dari yang sukanya dipuji menjadi suka yang penting aku bisa ketemu orang tua. Kayak misalnya pacaran nih, kalau tadi kan kita bahas orang tua dulu, kalau kayak pacaran, pada saat pacaran mungkin saja physical touch itu menjadi salah satu love language. Wah, kemana-mana pokoknya harus pegangan tangan, ke mall itu harus genggaman kayak gitu. Tetapi misalnya pas menikah, berubah love language-nya menjadi apa? Acts of service. Oh, istri akan merasa dicintai kalau suaminya bantu nyuciin piring kayak gitu. Istri itu nggak akan peduli lagi misalnya kamu nggak bilang I love you. Kamu nggak bilang I love you tuh nggak apa-apa, Pak. Yang penting kamu cuci no piring. Nah, kayak gitu lah. Itu bisa berubah, gitu. Karena faktor-faktor yang tadi yang seperti yang dikemukakan para peneliti tadi. Oke, jadi ada faktor untuk bisa merubah love language itu dari kayak usia, lingkungan tempat tinggal, tahap perkembangannya, aktivitasnya, kayak gitu. Banyak faktor yang mempengaruhi love language itu bisa berubah. Jadi nggak statis ya, love language itu bisa berubah sih. Oke. Nah, dalam love language nih Pak, apakah ada kecocokan nih antar love language? Contoh nih Pak, saya physical touch nih, lalu pasangan saya itu gifting nih Pak, memberi. Nah, apakah itu ada sebuah kecocokan gitu Pak dalam love language itu? Oke, kalau menjawab itu saya sampai saat ini, pada saat saya melakukan riset kecil-kecilan tentang topik ini, saya belum menemukan dan belum membaca apakah ada tingkatan mana yang lebih bagus maksudnya, oke ya. Terus ada apakah dia bersifat hierarki misalnya, atau yang bersifat match and pair. Jadi misalnya nih, ini cocok dengan ini cocok dengan ini. Bahasa cinta A cocok dengan bahasa cinta B. Itu saya belum menemukan. Tetapi paling tidak ketika misalnya kamu sudah mengetahui bahasa cintamu pasanganmu apa, dan pasanganmu sudah mengetahui bahasa cintamu apa, paling tidak kalian sudah bisa saling mengekspresikan. Misalnya kayak Nando sama pasangan. Nando bahasa cintanya adalah word of affirmation. Jadi kamu suka pasanganmu muji kamu. Pasanganmu adalah misalnya act of service. Nah, jadi untuk supaya hubungan kalian lebih bagus, ya kamu misalnya bantuin dia ngerjain tugas. Atau dia setiap kali kamu berhasil sesuatu, misalnya nilai TND-mu dapat A gitu ya, dia akan puji kamu. Ya, dengan saling memenuhi seperti itu kan, itu ya bisa meningkatkan hubungan kalian, kualitas hubungan kalian. Nah, mungkin lebih seperti itu sih. Oke, jadi cara untuk itu harus semuanya itu berawal dari komunikasi gitu ya Pak ya. Praktisnya ngomong. Komunikasi kan masih masih abstrak. Ya apa caranya? Kasih tahu. Aku pengennya digini no. Aku pengennya digini. Kayak gitu. Oke. Ya, kadang rada sungkan sih, tapi ya pokoknya mesti belajar dari sekarang sih harus. Termasuk ke orang lain, gak hanya ke pasangan, ke orang tua, ke rekan kerja nantinya kan. Jangan hanya diem-diem aja, oh terima-terima baik kayak gitu. Enggak, ungkapkan apa yang kalian pengenkan. Ke customer nantinya, cari tahu customer bahasa cintanya seperti apa, sehingga kalian bisa membangun hubungan lebih baik dengan semua orang kayak gitu. Oke, jadi dampak dari love language ini apa saja sih Pak? Bisa dibilang gitu. Bentar, itu yang mana? Oke,
tadi Nando tanya bagaimana dampak love language terhadap suatu hubungan. Ya sama seperti yang saya jelaskan tadi, ketika kita sudah tahu love language antar pasangan atau orang lain yang berelasi dengan kita, maka hubungan kita menjadi lebih sehat. Tetapi kita sebagai orang yang sudah pernah dengar sharing ini mungkin, atau sudah pernah membaca tentang love language, kita yang harus menjadi starter. Kita yang harus menjadi pionir. Untuk apa? Untuk menggali kira-kira bahasa cinta si orang lain itu seperti apa. Jadi kita yang mulai duluan dong, untuk nanya, untuk berkomunikasi, untuk tahu bahasa cintanya apa. Supaya ya hubungan kita menjadi lebih sehat, lebih optimal kayak gitu. Oke nih Pak, kan tadi itu komunikasi nih Pak untuk ungkapan bahasa cinta kita. Contoh nih Pak, kan tadi saya bilang bahasa cinta saya itu physical touch nih. Ya. Stigma masyarakat mengatakan bahwa setiap kita physical touch itu mengarah ke arah seksual nih Pak. Nah, pasti dong kalau cowok apalagi stigma masyarakat kan terbawa ke arah seksual gitu kalau physical touch. Nah, kalau begitu gimana sih Pak kayak untuk tidak termakan oleh stigma itu? Oke. Saya harus setuju bahwa sebenarnya bukan ke stigma ya. Stigma itu kan dalam banget ya. Tapi kita pakai bahasa yang lebih mudah, anggapan aja. Oke. Jadi anggapan orang physical touch itu selalu related dengan sentuhan fisik yang berdampak pada hal-hal yang berbau seksualitas kayak gitu ya. Kita nggak akan membahas dari sudut pandang budaya tertentu, dari sudut pandang values, konteks culture tertentu kayak gitu, tetapi gini. Salah satu kebutuhan kita adalah sentuhan fisik. Sentuhan fisik misalnya usapan di kepala, genggaman tangan, kemudian tepuk-tepuk di pundak, kayak gitu, itu kan adalah bentuk fisik itu ya. Nah, ketika misalnya kita ngomong dalam konteks pasangan dan dalam konteks pacaran kayak gitu ya. Misalnya kita tahu physical touch adalah love language-nya pasangan kita, tetap harus kembali ke diri kita bagaimana dalam membina hubungan itu kita mematuhi patron-patron atau pagar-pagar norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Value-value yang ada di masyarakat kita. Mungkin jawaban saya lebih ke situ sih, karena memang kita nggak bisa memungkiri karena dia udah tahu nih love language pasangan saya physical touch, ya udah saya manfaatkan. Nah kan kayak gitu dong. Nah, supaya nggak bablas, tetap ingat ada patron-patron tertentu, ada batasan-batasan tertentu yang ada di dalam masyarakat kita. Nah, kita sebagai individu yang tinggal di masyarakat itu seharusnya, seyogyanya mematuhi atau mengikuti norma-norma tersebut. Seperti itu. Oke. Nah, terus ini Pak, ini ada nih kayak anggapan nih Pak, dianggapan lagi nih Pak mengenai bahasa cinta itu hanya untuk pasangan nih Pak. Nah, apalagi kan apalagi berhubungan physical touch gitu. Ya. Nah, kalau seperti itu bagaimana ya Pak ya? Oke, memang benar bahwa ketika love language ini hadir dan bahkan cukup terkenal di Indonesia ya, berbagai literatur, berbagai data di internet juga itu membahas dari sudut pandang pasangan. Maksudnya hubungan romantik terkait dengan suami istri, terkait dengan pacaran, dan bahkan juga beberapa penelitian yang saya temui, mereka membahasnya dari sudut pandang memang pernikahan. Jadi dengan relasi dengan pasangan. Tetapi Gary Chapman sendiri bilang bahwa love language itu tidak terbatas hanya pada pasangan kita, tetapi pada semua orang yang berelasi dengan kita. Siapa aja? Kita sama pasangan, kita sama orang tua, kita sama teman-teman, rekan kerja, bahkan kita sama customer-nya kita. Serta di buku terbarunya yang judulnya Single, Love Language for Single, dia menuliskan tentang bahasa cinta ini perlu diketahui oleh seorang single yang belum membina hubungan untuk supaya dia lebih optimal di masyarakatnya dia. Kayak gitu. Jadi nggak sebatas pada hubungan dengan pasangan aja, kayak gitu sih. Nah, tadi itu mengoptimalkan seperti apa ya Pak di masyarakat itu kalau yang kita single itu? Misalnya nih, dia dengan rekan kerjanya nih, ketika dia adalah seorang staff baru nih. Nah, kita bahas PIO ini ya jadinya ya. Apa-apa Pak, rempet dikit. Ketika dia masuk staff baru nih, nah dia kan perlu menyesuaikan nih dengan teman-temannya. Nah, dia dengan belajar love language ini, dia bisa memetakan nih,
dalam satu timnya, oh si A itu love language-nya adalah pujian. Oh jadi kalau misalnya aku berinteraksi sama dia, berarti aku akan lebih banyak untuk muji dia, supaya kan aku bisa diterima dalam lingkungannya. Oh, acts of service, si B itu ternyata love language-nya acts of service. Ya udah, kalau gitu nanti dalam pekerjaan saya coba untuk bantu dia menyelesaikan pekerjaannya. Contoh yang lain, misalnya dengan customer atau dengan klien kita. Nah, pada waktu itu kita lagi ngomongin tentang bikin sistem sebenarnya. Di salah satu klien kita bikin sistem. Nah, ternyata ketika saya mengidentifikasi orang ini tuh, klien saya ini tuh suka quality time. Jadi love language-nya quality time. Kita membahas tentang sistem itu paling kan cuma 30 menit. Sekitar 90 menit berikutnya bahas apa? Bahas ceritanya dia. Bercanda-bercanda bareng, ngobrol-ngobrol bareng. Bahkan sampai karena dia seneng quality time gitu ya, dan karena dia memang benar-benar open orangnya. Istilahnya sampai wele-wele ede ngomong. Padahal kita baru kenal. Kayak gitu. Karena kita bisa tahu, oh kamu quality time, kamu love language-nya, saya coba untuk penuhi love language-nya itu. Nah, itu contohnya kalau bagi yang bukan terkait dengan pasangan ya, bukan terkait dengan single juga. Oh, jadi kalau curhat itu juga termasuk itu, Pak? Bukan curhatnya, tetapi proses curhatnya itu benar-benar kita menaruh pemikiran kita, menaruh perhatian kita untuk menciptakan quality time. Contoh deh, kalian kalau misalnya pacaran, jalan ke mall, pas makan itu HP-an atau ngobrol? Kalau dulu sih harusnya pegang tangan sih, Pak. Tapi kalau sekarang masa saya lihat makan orang sambil pegangan tangan. loh, kan satu gini, Pak, makannya. Tapi kalau saya lihat sekarang nih, Pak, ya, nggak hanya orang pacaran sih, Pak. Keluarga itu sering kan lihat HP terus lihat HP terus gitu sih, Pak. Iya. 4 orang di meja sama-sama lihat HP kan? Iya. Gitu kan? Itu bukan quality time. Padahal mungkin saja dari keempat itu ada salah satu anggota keluarga yang love language-nya adalah quality time. Wah, dia pasti sangat-sangat merasa, ini keluargaku kok nggak memperhatikan aku ya, kok kayak gini ya, kayak gitu sih. Itu quality time ya, bukan curhatnya tadi, tetapi ini situasi yang terbangun di dalam kayak gitu. Nah, nih Pak, saya mau cerita nih, Pak, sebuah pengalaman. Bukan saya sih, teman saya nih. Oke, sebut si Mawar gitu ya. Jangan, sebut aja Bunga Rafflesia biar lebih cantik gitu. Biar cantik gitu, Pak. Nah, si Rafflesia ini love language-nya itu physical touch nih, Pak. Oke. Nah, terus waktu dia jalan nih sama gebetannya, gebetan ceritanya, dia kayak disentuh-sentuh gitu, kayak ditarik-tarik, tiba-tiba dirangkul. Nah, tapi maksud si gebetannya ini ya hanya biasa gitu nih, Pak. Tapi si Rafflesia ini baper gitu sih, Pak. Bagaimana sih, Pak, cara Rafflesia ini menyikapi hal tersebut nih, Pak? Oke. Jadi ini kita konteksnya PDKT ya. Ya, PDKT. Berarti kita sepakati dulu nih supaya nggak melebar. Kita konteksnya PDKT, kemudian konteksnya itu dia baper. Baper ini maksudnya bawa perasaan. Iya. Oke. Jadi dia menunjukkan love language-nya kita, tapi sebenarnya dia nggak ada maksud apa-apa. Iya, betul, Pak. Ya jawabannya jangan baper. Aduh. Itu pertama, jangan baper. Tetap kalau misalnya kamu terlibat dalam suatu hubungan, dan dalam konteks ini adalah dengan lawan jenis kayak gitu ya, tetap harus andalkan logika. Oke. Ya, tetap harus andalkan logika. Nah, kalau memang nih kamu baper dan kamu agak terpengaruh dengan sikapnya dia kayak gitu, kamu harus lihat konsistensinya. Oke. Konsistensinya ini maksudnya gimana? Apakah dia itu melakukan physical touch kayak gitu ke kamu aja atau ke orang lain? Oke. Dan apa tujuannya? Kalau misalnya nih dia melakukan itu ke semua orang dan dia itu menganggap itu hal yang biasa, hal yang lumrah, ya berarti memang orangnya kayak gitu. Itu jangan dibaperin. Atau misalnya nih kalau kita love language-nya word of affirmation kayak gitu ya. Kok kamu cantik banget sih? Kok kamu hebat banget sih? Terus kita jadi baper kan otomatis, wih aku di itu kayak gitu kan. Nah, ternyata ke semua orang dia bilang kayak gitu, even ke cowok. Karena apa ya? Karena dia suka muji, yaitu jangan baper. Tetapi ketika nih dia seperti itu ke kamu, kemudian hanya ke kamu dan intensitasnya ataupun konsistensinya bagus, maksudnya ya benar-benar itu, ya mungkin kamu juga bisa terbuka untuk menunjukkan atau untuk mencari love language-nya dia.
siapa tahu nih kalian bisa melanjutkan ke hubungan yang lebih serius. Tapi itu intinya adalah ketika seseorang menunjukkan ke kalian love language-nya kalian, jangan baper dulu, pakai logika selalu, gitu ya. Kalau konsisten baru deh. Oke, nah tapi nih Pak, dalam kasus seperti itu kan biasanya kita kalau ketika langsung kayak dikasih bahasa cinta nih Pak sama teman-teman, terus kita langsung curhat Pak ke teman, aku udah digini sama ini, terus temannya, oh fix ini, dia suka sama kamu nih, fix ini. Seperti itu bagaimana ya Pak ya menyikapinya? Itu ya, makanya itu yang saya bilang tadi. Kalau ini saya juga pernah mengalami ya pasti ya, ketika kita memang benar-benar digituin sama lawan jenis, terus posisinya kita juga baper ya gitu. Oke, nggak apa-apa, kita terpesona lah istilahnya. Kita terpesona nggak apa-apa, tetapi tetap mengandalkan logika sih. Cinta itu butuh logika kok, serius. Jangan hanya cinta itu buta loh Pak. Apa? Cinta itu buta ya Pak. Kalau buta nggak akan bisa jalan kalau berdua. Okay. Cinta itu butuh logika, serius. Entah kalian dalam cinta terhadap orang tua, terhadap pasangan, terhadap masyarakat, tetap harus mengandalkan logika, kayak gitu. Nah, gitu ya. Oke, cukup sekian pembahas kita mengenai love language. Nah, sebelum itu saya ingin mengambil benang merah nih atas diskusi kita hari ini. Yang pertama, love language. Apa sih love language itu? Love language adalah hal apa yang membuat kita merasa dicintai. Nah, love language sendiri itu ada 5 nih, sobat asik. Yang pertama nih ada word of affirmation, di mana itu kata-kata pujian. Lalu ada physical touch, yaitu bersentuh-sentuhan, tapi tidak ke arah seksual ya teman-teman. Kemudian ada receiving gift, di mana kita menerima sebuah hadiah. Ada quality time. Dan yang terakhir ada, ayo apa nih teman-teman? Kalau kalian menyimak, harusnya kalian paham nih. Tulis ya di komentar. Enggak apa-apa, interaksi. Nah, terus nih teman-teman, setelah kalian nulis di komentar pasti apa nih pentingnya love language. Nah, sebenarnya love language itu penting sendiri nih untuk menjaga hubungan kita agar tetap sehat dan tidak ada konflik sama sekali nih teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang mungkin sekarang lagi pacaran atau tidak pacaran sama sekali, kalian bisa gunakan nih love language ke sahabat kalian, ke teman kalian, keluarga kalian. Karena love language ini nggak melulu tentang pasangan nih teman-teman. Kita juga bisa ke dosen, juga bisa mungkin ke teman-teman. Jadi buat yang single, kalian aman. Nah, bagi teman-teman nih yang ingin tahu nih bahasa cintanya itu apa sih, kalian bisa mengunjungi linknya ada di description box. Nah, setelah kalian isi jangan lupa nih komen. Siapa tahu ada cocok dengan kalian, dapat pasangan deh. Keren nggak tuh? Oh ya, saya lupa pamitan. Ya, terima kasih ya Pak Kendi telah datang di podcast episode ketiga kali ini. Semoga ilmu yang Bapak berikan hari ini itu bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, thank you. Semoga kita nggak baper ya kalau misalnya ada yang love language ke kita gitu ya. Itu saya sulit juga sih Pak. Karena baper itu perasaan. Bawa perasaan gitu ya, dalam banget iya, gitu. Pak. Apalagi bulan cinta nih Pak. Lebih susah baper daripada tugas kuliah ya kayaknya ya. Oh jelas Pak. Karena baper itu mempengaruhi semuanya. Mempengaruhi semuanya Pak, betul sekali Pak. Oke. Nah, oh ya teman-teman, saya ingatkan lagi nih teman-teman. Bagi yang ingin melihat perkembangan podcast ini menjadi lebih baik, saya sarankan nih teman-teman untuk mengisi lembar evaluasi yang ada di description box. Jangan lupakan itu teman-teman, karena semua kritik, saran, evaluasi bisa membuat podcast ini semakin baik ke depannya. Nah, kemudian sebelum saya tutup, saya ada pantun buat kalian. Oh bukan pantun, gombalan aja deh. Kamu kayak pantun ya? Kenapa? Karena selalu cakep. Oke, saya Verano Valiano, pamit undur diri dan salam psikologi. Yeay.